Shalom semuanya. Shalom. Ya, firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita. Saya share dulu ya. Firman Tuhan untuk kita 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Kita baca, saya baca 2 ayat, nanti lanjut ke tempatnya Ito Esther, 2 ayat gitu ya. Ya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Silakan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ya, silakan dari Pak Bintang. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya, silakan dari Ivana dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ya, baik, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan yang kita baca, judulnya, perikopnya dibuat menderita sebagai Kristen. Nah, tidak banyak orang yang mau menderita ya. Ya, tidak ingin orang menderita. Tetapi sebagai orang benar, ternyata penderitaan itu ada juga sebagai orang Kristen. Jadi tentu kita tidak mau menderita karena kesalahan kita. Tadi di ayatnya dijelaskan. Jadi kalau karena kesalahan kita tentu kita tidak mau. Jangan kita sampai menderita karena kesalahan kita. Tetapi kata firman Tuhan, kalau kita menderita sebagai orang Kristen, ya berbahagialah, bersukacitalah katanya ya. Nah, mengapa kita harus berbahagia? Supaya kita katanya nanti waktu penyataan Tuhan itu ya kita bisa mendapatkan kemuliaan. Nah, penderitaan yang bagaimana sebenarnya yang harus kita alami sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Penderitaan yang bagaimana? Nah, itu yang kita mau coba sharekan ya. Jadi yang pertama, penderitaan karena
kita menyalibkan daging. Alkitab berkata, ya Yesus berkata, barang siapa mengikut aku harus memikul salibnya, ya menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku. Jadi semua orang yang pengikut Kristus harus menyangkal diri, lalu memikul salib Tuhan. Jadi memang itu penderitaan yang harus ditanggung. Dan kalau kita tanggung, harus bersukacita. Jadi pertama itu, yang kedua adalah penderitaan karena jadi pelaku firman. Ya, kita melakukan firman Tuhan. Tentu melakukan firman Tuhan itu ada penderitaan. Coba misalnya firman Tuhan bilangi, kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau orang memintamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Kalau ada orang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Nah, itu penderitaan. Berdoalah kepada orang yang menganiaya kamu. Waduh, itu penderitaan ya. Nah, kenapa? Karena melakukan firman. Nah, yang ketiga, penderitaan jenis yang ketiga adalah kita menderita karena kita tidak boleh ambil jalan pintas. Ya, kita tidak boleh mengambil jalan pintas. Ya, kadang jalan Tuhan memang sepertinya agak panjang gitu, tetapi berliku-liku mungkin, tetapi Tuhan mau kita tetap setia menjalaninya. Jalan pintas sering diambil orang karena jalannya berliku-liku, lalu dia menghalalkan segala cara ya, jalan pintas. Nah, untuk mendapatkan tujuan, karena yang Tuhan mau bukan bagaimana mendapatkan tujuannya, bukan mendapatkan tujuannya, tapi bagaimana mendapatkannya. Itu yang penting. Jalannya itu yang penting. Jadi, dan dunia ini ya tidak mau melakukan yang benar untuk mencapai tujuan, dia malah melakukan yang tidak benar. Ya. Nah, yang keempat adalah menderita karena kita harus pegang prinsip, ketegasan dalam pegang prinsip ya. Tuhan berkata ya, katakan ya bila ya, tidak bila tidak, dan itu kadang sulit gitu ya. Nah, jadi ada empat penderitaan, jenis penderitaan yang harus kita tanggung sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. 4 hal. Yang pertama tadi adalah memang karena menyalibkan daging. Yang kedua karena pelaku firman. Yang ketiga adalah karena tidak mau ambil jalan pintas. Yang keempat adalah karena ketegasan prinsip. Ya. Nah, kita akan coba sharingkan. Ya, nah yang mana-mana saja, lalu kita masih belajar juga apa gitu, supaya kita boleh berbahagia dengan kita belajar, dengan kita tahu, oh ini ternyata memang harus kita tanggung. Ya, kita tidak perlu merasa susah karena memang sebagai anak Tuhan, kita memang harus tanggung yang begitu ya. Nah, kalau kita tahu, dia jadi lebih ringan. Ya. Dan kalau kita tahu, walaupun kita tanggung, tapi dia bisa jadi lebih ringan. Ya, saya buat contoh misalnya, karena saya mendengar bagaimana bahayanya orang yang tulang ekornya patah, gini. Jadi saya nggak persoalkan lagi, misalnya, oh saya nggak bisa terbatas aktivitasnya. Saya nggak boleh sembarang duduk, apa-apa gitu. Dan nggak jadi masalah. Malah buat saya menjadi bahagia karena, wah saya ternyata bisa begini, saya bisa begini, saya begini. Karena ada pertolongan Tuhan gitu ya. Dan mungkin bagi orang yang normal, itu tidak bahagia. Tapi buat saya itu jadi satu kebahagiaan. Ya, setiap hari saya menikmati, saya lebih bebas gitu. Wah saya senang sekali. Ya. Bisa tidur bolak-balik, wah luar biasa. Naik ke tempat tidur dengan
gaya yang tadinya kan enggak bisa, susah sekali gitu, sekarang bisa langsung tengkurap, bisa miring, bisa duduk gitu. Wah, itu luar biasa. Yang bagi orang normal mungkin itu enggak kebahagiaan, tapi buat saya menjadi kebahagiaan. Kenapa? Karena tahu tadi. Karena tahu bahwa posisinya kita begitu. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau kita tahu, oh ya, saya ini memang harus menyalibkan daging, saya memang harus pelaku firman, saya memang harus tidak mengambil jalan pintas, saya memang harus tegas gitu. Jadi penderitaan itu menjadi tidak penderitaan lagi, tetapi malah kita berbangga, berbahagia. Nah, itu. Nah, mari kita coba kita sharingkan. Tuhan memberkati kita.